وهدية واصلة إلى سيد الوالد أبو يوسف محمد بن علوي المالك أن الله تغشاه بالرحمة يؤلي درجاته في الجنة وأن الله يعيد عن بركاته وأسراره وأنوار علومه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا للدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومن أمثال غرور الأساطي, di antara contoh-contoh terperdayanya orang-orang yang berbuat maksiat, annahu bahwasanya dia anna ayyasil insanu berbuat maksiat seorang manusia sumaya tuba dan dia bertaubat wa yastaghfira dan minta ampun bilisanih dengan lisannya min ghairi ma'rifatin tanpa ia mengetahui bisaraitit taubati dengan sekian banyak syarat-syarat bertaubat wa tahqiqiha dan melakukan dengan nyata tentang taubatnya itu. Kemudian sumayadzunna dia menyangka berprasangka nafsu akan dirinya, menyangka dirinya annahu qad taba bahwa dia betul-betul sudah tobat. Wa qad ghafarallahu lahu dan Allah telah mengampuni kepadanya. Ya, dia berbuat maksiat, dia sudah tobat dan minta ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak ngerti syaratnya taubat kayak apa. Pokoknya ya dia bilang tobat, sudah bilang astagfirullah, tapi tidak ngerti syaratnya taubat itu apa. Ketuni dosane orang baleni. Terus dia menyangka, wah, wis diterima aku.
rumangsa diterima. Jadi muncul rumangsonya. Itu termasuk maghrur. Tidak seperti itu, namanya tobat ya terus kapan saja, sekalipun sudah istighfar 100 kali, 1000 kali, tetap merasa masih berdosa. Jangan kemudian aku diterima aku. Dikandani sapa? Ya nek ana malaikat sing ngandani. Kita hanya sekedar berusaha, tapi kemudian rumangsa itu jangan sampai mengendalikan diri kita bahwa sudah diterima tobatnya, karena kita tidak tahu tobat itu seperti apa, diterima oleh Allah SWT. Sementara kita memang berusaha untuk bertobat, kan namanya melaksanakan dosa, itu aja sudah. Wa minna di antaranya lagi ayyuk sira al ma'asiyah, memperbanyak kemaksiatan, wa yusirra 'alaiha, dan terus menerus 'alaiha, atas kemaksiatan itu. Wa yukassira, dan dia sembrono fil wajibat, dalam hal yang diwajibkan. Sumayah tajju li nafsih, kemudian berdalih atas dirinya bil qadar. Ini semuanya adalah karena takdir Allah. Aku ini mergo Gusti Allah sing takdirno. Sementara dia terus melaksanakan dosa, terus di sisi lain juga dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban semestinya, terus berdalih di kabeh ngono takdiring Gusti Allah. Wa annahu la ikhtiyara, bahwasanya tidak ada pilihan baginya, wala qudrata, tidak ada kekuasaan, ala tarki ma qad kutiba alaihi, atas meninggalkan apa yang telah tertulis berupa takdir alaihi atas dia. Wa hadza ghururun azimun, ini adalah terperdaya yang berat, tertipu yang terperdaya yang berat. Wal qailu bihi mutadiun, orang mengatakan bihi dengan ini, kalau dia berdalih dengan takdir tadi itu, kemudian sudah nggak bisa, saya sudah begini, ini sudah dari sononya begitu katanya. Wal qailu bihi mubtadi'un, seorang yang berbuat bid'ah, salah besar berarti. Walaysa min ahli sunnah, dia bukan termasuk ahli sunnah. Wa minna amaniyul maghfirah, pengharapan, angan-angan untuk diampuni oleh Allah, sementara ma'at taksiri, bersamaan dengan kesembronoan. Animtisalil awamiri, dari mengikuti perintah, wastinabin maharimi, dan menjauhi hal yang dilarang. Wa qawli ba'dil usati, dan ucapan sebagian mereka orang yang bermaksiat, al-muqassirin, dan orang-orang yang sembrono, apa katanya? Innallaha ghaniyun anna wa an a'malina, Allah itu enggak butuh sama kita, tidak butuh pula atas amal-amal kita. Wa laisa tadurru dzunub, yakni Allah tidak membahayakan bagi Allah az-dzunubu, sekian banyak dosa. Wala tanfa'u ta'atu, tidak manfaat kepada Allah atau ketaatan. Alasannya Allah itu kan istilahnya ada bahasa subhana man la tadurru ma'siyah wala tanfa'u ta'ah. Dari kebesaran Allah, kekuasaan besar Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya seluruh makhluk ini taat kepada Allah, itu pun tidak memberikan pengaruh meningkatkan derajat Allah. Ataupun seluruh dunia ciptaan Allah ini semuanya durhaka kepada Allah, itu pun tidak akan membahayakan sama Allah. Nah, ini kemudian dibuat dalil bagi seorang yang dia maghrur, karena ada bahasa subhana man la tadurrul ma'siyah
wala tanfa'u ta'ah. Maha suci Allah yang tidak madarat bagi Allah kemaksiatan. Jadi kalau toh pun seluruh makhluk ini maksiat, maka tidak membahayakan Allah, tidak merugikan Allah. Ataupun kemudian seluruh ciptaannya ini taat pada Allah, itu pun tidak memberikan manfaat sama Allah. Dibuat dalil oleh seorang yang dia melakukan dosa, punya harapan untuk diampuni. Kok apa-apa, Gusti Allah mau sebutuh kita aja. Allah itu nggak butuh dengan kita, Allah juga tidak butuh dengan amalan-amalan kita, perbuatan kita. Jadi sudah nggak butuh ya, mau suka diampuni yang. Di sisi dia sembrono dalam menjalankan perintah Allah, sembrono dalam menjauhi larangan Allah. Wa hadzal kalamu haqqun. Ucapan ini memang benar, cuman urida bihi batilun, dikehendaki dengan ucapan ini sesuatu yang batal. Jadi ucapan ini memang benar, tapi dibuat apa? Dibuat alasan yang salah. Karena ada ucapan yang benar, itu subhana man la tadurhul ma'siyah wala tanfahu at-ta'ah. Tapi kemudian dibuat dalil baginya, hujjah bagi dia, Gusti Allah itu ora butuh kita iki. Ora butuh amalan kita. Yo mosok ati sepuro. Di satu sisi dia tidak melaksanakan perintah semestinya, menjauhi larangan semestinya. Waqad alqahu syaitanu ala qalbi hadzal mutamanni. Allah telah waqad alqahu syaitanu. Syaitan telah melemparkan hal itu ala qalbi hadzal mutamanni, atas hati orang yang punya pengharapan ini. Jadi ini adalah termasuk caranya syaitan melemparkan, menjatuhkan atas seorang yang punya harapan dengan bahasa seperti itu. Ini semua jangan termasuk trik syaitan. Wa ajrahu ala lisani, dan menjalankannya atas lisannya sampai dia mengatakan seperti tadi. Liyaqtahu, justru syaitan ingin memutus kepada dia al-mutamanni bihi, dengan ucapan itu, anil maghfirati, dari diampuni oleh Allah. Cara syaitan agar dia itu jadi merasa diampuni itu dengan dalih apa tadi? Subhanaman la tadurhu al-ma'si wa la tanfa'uhu at-ta'ah. Tapi justru setan ketika membawa dia untuk ucapan ini itu bukan justru untuk supaya dia diampuni, malah dijelumprungno dening setan untuk memutus dia dari diampuni oleh Allah. Wa anisya'ilaha, dan daripada berusaha laha untuk diampuni, dan daripada berusaha untuk diampuni alladzi amarahullah, yang Allah perintah bihi dengannya. Selanjutnya minha ittikalu ba'dil usah. Di antaranya ada ittikalu ba'dil usah, bersandarnya sebagian orang-orang yang bermaksiat, wal mukhlisina, dan orang-orang yang berbuat keikhlasan dalam amalnya. Bersandar pada siapa? Ala sholahi abaihim, atas kesalehan bapak-bapaknya, wa ajdadihim, dan kakek-kakeknya. Kapopo mbahku kiai, bapakku kiai. Iya, mbahmu karo bapakmu kowe. Ala sholahi abaihim wa ajdadihim min ahlil ilmi, karena bapaknya atau kakeknya termasuk orang ahli ilmu, wassalahi, dan kesalehan. Ma'atarkil itidai, di satu sisi dia meninggalkan mengikuti jejak bihim dengan mereka, fi akhlaqihim, dalam akhlak mereka, wa af'alim, dan perbuatan mereka, wa aqwalimus sholihah, dan ucapan mereka yang baik. Tapi dia sendiri jauh daripada niru kepada bapaknya, kakek-kakeknya yang mereka adalah orang-orang baik. Dia cuman bersandar, gak apa-apa aku Gus kok, gak apa-apa. Apa jangan bandel. Itu Gus kondus.
ma'atarkil iktida'i bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalis salihah wa dzalika demikian itu minal ghururil madmum termasuk terperdaya al-madmum yang tercela wal khumqul fahish dan kebodohan yang sangat wa minna di antaranya ikhtiraru ba'dil usah terperdayanya sebagian orang yang bermaksiat bi ru'yatis salihin dengan melihat orang soleh wa khidmatihim dan berkhidmah pada orang soleh wa husnil dhanni bihim dan baiknya persangkaan bihim dengan orang soleh ma'al mujanabati wal mubaadah di satu sisi ma'al mujanabati bersama menjauhi wal mubaadati mujanabati meninggalkan bersama meninggalkan wal mubaadati dan menjauhi limahum alaihi kepada apa yang orang-orang soleh itu melakukan atasnya minal khairi was salahi daripada kebaikan dan kesalehan wal mulazamati dan menetapi li taatillah rumangsa khidmah wong soleh sering jumpa dengan orang soleh kumpul-kumpul orang soleh wis gak apa-apa ngulang gandel wong soleh wae. Kalau apa dia tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan hal yang sepertinya dilakukan oleh orang soleh tadi itu, cuma rumangsa gandolan orang soleh, ning nyatane ora nglakoni kelakuane wong soleh. Ini karena dalilnya almar'u ma'aman ya pinter dalil jangan. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Ya betul, tapi kan ketika kita bersama orang soleh itu diantaranya adalah ada 3 hal yang kemudian disebut mencinta orang soleh itu. Pertama adalah zikruhum, buktinya selalu menyebut orang-orang soleh dan melihat orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan barokah orang soleh ya. Karena buktinya alhamdulillah selalu bersama orang soleh, selalu menyebut orang soleh. Yang kedua adalah tasabbuh bihim, menyerupai dengan mereka. Etok-etok kaya wong soleh ini iso nglakoni kelakuane wong soleh. Yang ketiga at-takhalluq bi akhlaqihim, itu baru akan bermanfaat bagi dia. Paling enggak selalu bersama orang soleh, nyebut orang soleh ya, memang akan berpengaruh yang baik. Tapi justru ketika berkumpul itu apakah bisa melaksanakan 3 hal ini dari mulai pertama selalu menyebut orang soleh ya, artinya melihat orang soleh dengan kelakuannya, akhlaknya, keteladanannya, ngerti orang soleh ini apa yang diperbuat untuk ditiru, itu namanya zikruhum. Sementara yang kedua menaik tingkat, yaitu selalu berusaha menyerupai orang soleh. Yang ketiga at-takhalluq bi akhlaqihim, berakhlak dengan akhlak mereka. Jadi memang dahsyatnya almar'u ma'aman hab itu kita maklum bersama, sering saya sampaikan dengan hadis ini. Coba
Ini kesimpulan terkait dengan hadis almar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan orang soleh. Kalau disimpulkan memang luar biasa, tapi kemudian tuntutan kebersamaan itu apa? Ya, ada 3 hal itu tadi, diantaranya adzikruhum, kemudian at-tasyabbuh bihim, kemudian at-tahalluq bi akhlaqihim. Ini kalau bisa dilakukan wabihi yusbihul jami'u, dengan hadis ini maka seluruhnya menjadi ruhan wahidatan, satu jiwa, satu ruh. Keberkahan daripada kebersamaan. Selanjutnya wannaji minhum ya'khudhu biyadi akhi, dan yang selamat di antara mereka akan memegang, menyelamatkan tangan saudaranya. Ini saudaranya yang tidak selamat digelendeng selamat oleh orang yang selamat, ya. Tapi ini tidak sekedar kemudian pokoknya gerudak-geruduk, mlebu swarga kabeh, cek kuwatir, jadi terlalu pede itu namanya itu. Apa artinya Anda jadi selalu bersama orang soleh kalau bukan melaksanakan di antara tiga hal itu tadi. Ini yang kemudian menentukan pengertian hadis almar'u ma'aman ahab wa bihi yusbihul jami'u ruhan wahidatan wan naji minhum ya'khudhu biyadi akhih. Maka dengan keterangan hadis almar'u ma'aman ahab, seluruhnya menjadi satu jiwa. Dan an-naji, siapa yang selamat, minhum di antara mereka, ya'khudhu biyadi akhih, menyelamatkan kepada yang lain. Allahumma ja'alna minhum. Saya kira sudah dimaklumi karena sekian banyak dalil yang saya sampaikan. Alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa kunu ma'as sadiqin. Ya alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jadi pentingnya berma'iyah, namanya bersamaan tuh kita disuruh untuk bersama-sama orang-orang yang jujur. Sementara kita memang kapan dinamakan orang yang jujur, ya paling enggak bersamaan dengan orang-orang yang jujur. Waraka'u ma'ar raqiin, waraka'u ma'ar raqiin, ya. Kemudian banyak pakai ma'a ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Jadi penting mengerti tentang konsep namanya al-ma'iyah. Itu adalah min fadlillah bi fadlillah. Termasuk anugerah Allah memberikan kesempatan orang-orang untuk saling menyelamatkan ini, subhanallah. Karena ketika namanya pengawal agama ini ada 4, Anda bersama siapa? Pengawal agama 4 itu adalah minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, yang Allah berfirman wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sangat baik mereka ini menjadi teman. Rafiqa menjadi teman berarti hidup dalam kebersamaan. Rafiqa artinya kembali pada al-ma'iyah lagi. Kenapa wasiqal ladina taqaw ilal jannati zumara. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Begitu pula wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Cuman kemudian tidak sekedar namanya kemudian hanya bersuhbah,
Tapi kemudian tadi disebutkan ma'al mujanabati wal muba'adati lima hum alaihi minal khair wassalah. Kata Nabi ya, dia sendiri hanya ingin bersama-sama, tapi sisi lain sama sekali tidak berusaha menjauhkan diri daripada dia sendiri, artinya menjauhkan diri daripada akhlak yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu tadi. Wal mulazamati li taatillah, dan tetap melaksanakan taat kepada Allah. Akhirnya kesimpulannya wa atul ghururi kasiratun, macam-macam namanya al-ghurur, terperdaya, tertipu ini kasiratun banyak, kama taqaddam. Wala yunji minha illa ruju' ilallah, tidak akan bisa menyelamatkan daripada anwa'ul ghurur ini illa ruju'u ilallah, kecuali yaitu kembali kepada Allah. Wal ittikal ala mahdi fadlihi wa karamih, dan bersandar atas hanya kepada anugerahnya Allah dan kemudian kemurahan Allah, itu saja. Tapi ma'al jazmi, bersamaan dengan adanya kemantapan, wal ikhtiyati, dan kehati-hatian, wat tasmiri, dan berusaha keras fi taatih, dalam mentaati Allah, wal jiddi wal ijtihadi, dan bersungguh-sungguh fi ibadatihi, dan beribadah kepada Allah, ma'ajtina wa ma'ajtina bima'asyatih, bersamaan dengan menjauhi kemaksiatan terhadap Allah, usyukri lahu, dan syukur kepada Allah, ala dzalika, atas itu semua, ma'al-i'tirafi, di satu sisi bersamaan dengan pengakuan, bi ghayati taksir, begitu sangat sembrononya, dengan sangat sembrononya anil qiyami, daripada melakukan bi aqalli syai'in, dengan bi aqalli syai'in min wajibi haqqih, dengan bi aqalli syai'in, dengan sesuatu yang paling sedikit, min wajibi haqqih, daripada kewajiban hak terhadap Allah, wa ma'amulazamatul inkisar, di satu sisi juga ma'al mulazamatul, selalu merasa hancur diri karena banyak berbuat maksiat, wa ma'amulazamatul inkisar, bersama terus menerus untuk merasa hancur diri atau merasa kelemahan diri, wa nihayatul iftikar ilahi, dan sangat butuh ilahi kepada Allah, pada puncaknya sangat butuh kepada Allah, ma'adawamit tadarru'i, bersama dengan terus menerus untuk merendahkan hati wa doa, dan berdoa, waluzumul istighfari, dan terus menerus istighfar, ana al-laili wan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang, wa ma taufiqi illa billah, tidak ada taufiki, aku mendapatkan pertolongan, illa billah, kecuali dengan daripada pertolongan Allah, alaihi tawakkaltu, atas Allah aku bersandar diri, wa ilaihi, kepada Allah unibu, aku kembali kepada Allah SWT. Kita tetap memang semuanya tadi itu ada fadlullah, tapi Abuya menekankan akhirnya apa kalau bukan cuman semuanya kembali kepada Allah, kemudian bersandar pada fadlnya Allah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau seorang punya pemikiran aku selamat ya karo wong saleh ya, tapi yo piye carane ora kok terus tetap ada standar-standar yang kita pahami, namanya mengharapkan fadl daripada Allah ini adalah bagian kehidupan, karena kita sendiri ini ora wong apik ora gandolan nisan, terus gandolan tapi kadang-kadang orang ngerti. Terus gawo. Makanya di antaranya di samping ini sih kita sudah ketahui, tapi karena tetap kembali kepada fadlullah, wa fadlullahi wasi'un wallahu dzul fadlil azim. Pada suatu saat ada seorang datang ke Rasulullah.
Faqala wa dunuba. Alangkah banyak dosaku ya Rasulullah, alangkah banyak dosaku ya Rasulullah. Faqala hadzal qaula marrataini aw salasan, sampai diulangi wa dunuba. Faqala lahu Rasulullah SAW, karena dia merasa jadi hancur dalam dirinya dengan mengatakan apa? Wa dunuba. Berapa kali tadi? 2 kali sampai 3 kali. Nelongso di hadapan Rasulullah. Wa qala lahu Rasulullah, qul Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu jadi merespon ya terkait dengan kita sendiri yang banyak dosa ini, dan termasuk kasih sayangnya Rasulullah bil mu'minina raufur rahim. Dan diajari untuk berdoa. Jadi Rasulullah mengajari caranya berdoa, mudah-mudahan tetap diampuni oleh Allah. Bahasanya masya Allah biasa. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata dulu dan wajib hafal ini ya. Wajib hafal doa ini. Karena sangat besar, ada besar harapan. Namanya kita ini ya Allah, rono dosa rene dosa ya. Kalau bukan kita jadi umat Muhammad itu untung masih ada pengakuan dosa itu, menebur dosa itu adalah termasuk kemurahan syariat Muhammad. Ngaku dosa itu iseng lebur dosa. Ini kalau bukan umat Muhammad tidak ada itu. Sampai pada tingkat kemudian Rasulullah memberikan cara berdoa yang ampuh. Dan namanya berdosa ini kan, kita merasa dosa itu apa nanti ada standarnya ya. Gitu apa ora kok apa kira-kira ya. Karena enggak catat ini dulu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Arja indi maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Coba ya. Tadi ada seorang matus Rasulullah jadi nelongso di hadapan Rasulullah kaitan dengan dosanya yang dilakukan. Wa dunuba. Faqala lahu Rasulullah, qul Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Faqalaha. Hanya orang itu mengucapkan doa itu tadi karena perintah Rasulullah. Sumaqala ulangi lagi. Fa'ada, maka ia mengulangi. Sumaqala Rasul bersabda fa'ada, ulangi lagi. Fa'ada, mengulangi lagi. Berarti berapa kali? 3 kali. Setelah mengucapkannya, kemudian Rasulullah dawuh fa'ada. Sumaqala fa'ada. Sumaqala qum, berdiri kamu. Qad ghafarallahu lak. Allah telah mengampuni dosamu. Ini kita ngarepe Kanjeng Nabi ya. Langsung cash. Ya mudah-mudahan kalau kita bisa cash juga ini.
Jadi kalau kita sedang berdosa kemudian rupanya ada hal yang barangkali mungkin ke aku ini diampun enggak. Sekarang baca doa ini saja ya. Harapannya besar insya Allah ya. Harapannya besar diampuni. Karena ini langsung dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Kemudian kita ngerti kita berdosa enggak itu perasaannya apa ya? Itu sopo orang ada standarnya ya. Coba catat hadis. Tadi kita baca dulu ya doa ini. Apal ya insyaallah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, pengampunanmu itu jauh lebih luas min dunubi daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka dan rahmatmu arja indil lebih menjadi mengharapkan di sisiku, lebih menjadi harapan di sisiku min amali daripada amalku. Jadi kembali pada Allah dengan luasnya namanya maghfirahnya, sementara dosaku ini seperti apa masih kalah luas dengan apa maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau minta amal, mau ngamal ngene doai. Ya, apa yang harus kita bisa banggakan dengan amal kita? Kalau bukan kembali pada rahmatnya Allah. Ini luar biasa ini. Diulangi lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Nggak usah bu, jangan lihat tulisannya sekarang, apa lebor aja. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Awal cenderung tulisan ya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Hanya kembali angen-angen rahmat yang Gusti wa rahmati wasiat kulla syai. Makanya bicara rahmat sampai termasuk perlunya luasnya rahmat itu punya problem yang paling berat pun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengajari doa apa? Yaman wasiat rahmatuhu kulla syai wa ana syai farhamni wa anta arhamur rahimin. Doa yang diajarkan oleh siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Subhanaman kembali semuanya pada rahmat Allah. Inilah arti kenapa setiap hari kita memulai segala sesuatu cuma dengan Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah luar biasa ya. Maknanya berarti kapan kita kemudian merasa nelongso karo dosa, di antaranya jalan keluarnya adalah dengan berdoa ini ya. Karena bicara masalah dosa ini ada Anda kapan namanya punya perasaan berdosa itu begini. Dua, saya catatkan.
Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Wal ismu ma haka fi nafsik. Wa karihta ayat tali alaihin nas. Jadi kalau Anda ingin disebut berbuat baik kebajikan, ya akhlak semua sing apik. Akhlak baik apa saja yang kamu lakukan, itulah artinya albir, bukan berdosa. Apa saja, lakukanlah kebaikan pada orang lain, itulah namanya albir, kebajikan. Sedangkan al-ismu adalah mahaka fi nafsik, apa yang mengganjal dalam dirimu, apa yang meresahkan dalam dirimu, apa yang kemudian Anda tidak merasa tenang dalam dirimu, tidak nyaman, itu namanya dosa. Buktinya apa? Wa karihta ayatul annas, ojo sampai konangan menungso. Nah, itu namanya dosa ya. Perasaan dalam diri kita ada sesuatu yang mengganjal, meresahkan. Jadi merasa ada tidak nyaman. Itulah arti kapan kita menjalankan dosa. Titip duit titik ngono. Oh iya rek wong. Jadi penyimpangan diri yang kita sendiri kan melakukannya itu pasti merasa, kalau seorang mukmin begitulah. Kecuali kalau sudah terjangkit penyakit nifak, tertutup semua. Wis opo wae gak masalah. Hati-hati ya. Kalau bukan kemudian seluruhnya ini tercatat, Masya Allah. Semuanya dicatat oleh Allah ya. Jadi makanya bicara masalah diampuni jodoh ini nggak bisa lepas daripada kita menanti namanya fadlullah. Ukurannya seorang dengan dosa sehari berapa dosa ya. Kalau bicara masalah berdosa ya. Terus minta ampunnya berapa? Hitungan tidak. Antara kita berbuat kesalahan dan antara minta ampun ya. Akan di yo akeh nglakoni dosa saja ning ngono. Tapi untung masih kemudian namanya fadlullah ini terkait dengan wa maghfiratuka apa awsa'u min dunubi. Jadi kalau kita mengukur, kalau tanpa ada namanya kafarat, Allah bilang sendiri yang bilang namanya ini yang melebur dosa. Itu pun kalau dihitung-hitung maka kafarat az-dzunub, terus dihitung-hitung tetap tidak nututi dengan dosa-dosa kita ini. Fadlullah caranya makanya ada ya, diatur oleh Allah. Ini minal kafarat, ini minal kafarat, Masya Allah. Nanti kemudian waktu Ramadan kemudian menisan digerus kabeh. Ibadah ngono buali mana-mana. Kapok tapi kapok lombok kabeh kabeh. Ya ana contohnya kapok lombok ya. Sekarang pedes gaber-gaber ngono ya Bali pun. Wong wadon ngerti nih kapan wong lahirno ku loro kabeh. Ibu bola-bali pengen lahirno ini. Padahal loro kabeh lahirno antara mati dan hidup. Tapi ora kapok-kapok ya. Jadi kita mempelajari jangan sampai diri termasuk minal maghrurin. Jadi karena itu kemudian bagaimana kita bersama Allah terus. Ternyata yang mewakili kita untuk bersama Allah itu cuma lesan saja ya. Lesan saja yang disebut wadkurullah dzikran katsira. Itu yang menutup segala-galanya. Karena ingat sama Allah walaupun hanya dengan lisan,
Dan kenapa disebut dzikir bil lisan? Yang Allah mengatakan ilai yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah al-kalimut thayyib ini kemudian naik ke atas dan diterima oleh Allah. Karena hanya menyebut nama Allah, maka ada basmalah, ada hamdalah, ada khawqalah, ada kasbanah, Masya Allah. Ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Itu nilainya adalah karena sambung pada Allah. Jadi silah billah ini kemudian yang paling mudah itu namanya zikir kepada wadkurullaha dzikran katsira. Hanya kemudian yang membuat kita kenal dengan Allah ini siapa kalau bukan Rasulullah. Karena itu kemudian caranya Allah untuk mengingat kamu dengan Rasul dengan jasanya berbaca salawat. Maka salawat pun juga demikian, sallu alaihi wasallimu taslima. Hanya kembali mendapatkan alhamdulillah ya karena itu saja sudah. Jadi maka usahakan namanya lisan ini ratban bidzikrillah. Yani teles basah dengan menyebut Allah. Dalam segala hal jangan sampai kemudian Allah tidak dilibatkan. Sudah. Maka dengan melibatkan Allah kemudian berarti kita dibersamai oleh Allah. Jadi melibatkan Allah terus maka kita akan disebutkan sebagai minal muhsinin. Kalau minal muhsinin akhirnya kemudian mendapatkan ma'iyatullah. Ala kulli hal, jadi memang bicara masalah bersih hati, kabeh kotor kabeh, bareng-bareng bersih kabeh ya. Masih ini jadi antara kita hidup di kapan eranya, kemudian banyak kesibukan dengan apa, banyak kendala apa, tapi insya Allah dengan mengaji bersama mudah-mudahan selamat kabeh ini. Jadi tadi paling enggak ada doa yang perlu dihafalkan ya. Apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Mudah-mudahan kita seluruhnya diampuni oleh Allah. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.